Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Sistem Pakar. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan sistem pakar. Nah, di mata kuliah Sistem Pakar ini kita akan belajar beberapa hal ya. Di sini ada pengertian dan arsitektur sistem pakar, kemudian pemakai sistem pakar, kemudian apa saja alasan dikembangkannya sebuah sistem pakar, kemudian problem domain apa saja untuk model sistem pakar, kemudian ciri-ciri sistem pakar, keuntungan dalam menggunakan sistem pakar, kekurangan menggunakan sistem pakar, kemudian apa saja perbandingan antara sistem konvensional dengan sistem pakar, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam pengembangan sistem pakar, dan masalah apa saja yang dapat kita selesaikan dengan sistem pakar. Baik, yang pertama, sistem pakar itu adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh seorang pakar. Atau sistem ini mengadopsi pengetahuan dan kepakaran seseorang, kemudian kita aplikasikan ke dalam sebuah sistem. Berikutnya, ini adalah arsitektur dari sebuah sistem pakar. Seperti ini. Jadi arsitektur sistem pakar itu ada basis pengetahuan ya. Isinya adalah rules atau aturan if then else-nya. Kemudian ada mesin inferensi untuk menarik kesimpulan. Di sini ada agenda ya. Kemudian ada memori kerja yang berisi fakta-fakta tentang kepakaran seseorang. Kemudian di sini ada fasilitas akuisisi pengetahuan ya, penggabungan pengetahuan baik dari pakar, kemudian dari buku, dari jurnal, dari artikel, kemudian kita akuisisi di sini. Kemudian ada juga di sini fasilitas penjelasan ya, kemampuan sistem pakar dalam menjelaskan sesuatu ke user. Jadi dari pakar kemudian ada fasilitas penjelasan ya, supaya user ini bisa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh si pakar. Nah, proses ini kemudian proses komunikasinya itu namanya di user interface ya, antarmuka pengguna. Jadi di front end-nya, jadi si user bisa komunikasi, berinteraksi dengan sistem pakar melalui user interface. Jadi arsitektur sistem pakar itu ada 6. Ada basis pengetahuan yang berisi aturan atau if then else-nya, misalnya jika batuk dan pilek dan demam, seperti itu ya. Kemudian ada mesin inferensi di sini. Berikutnya ada memori kerja, ada fasilitas penjelasan, kemudian ada fasilitas akuisisi pengetahuan dan juga antarmuka pengguna. Baik, berikutnya kita akan melihat siapa saja pemakai atau pengguna dari sistem pakar. Yang pertama dari pemakai atau pengguna yaitu adalah orang awam, yaitu mereka yang bukan pakar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Ya, jadi orang awam yang memang perlu kepakaran itu supaya dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian pengguna sistem pakar berikutnya adalah si pakar, yaitu sebagai asisten pengetahuan. Nah, kunci utama dalam sistem pakar adalah kita harus bisa menemukan pakar yang tepat untuk membuat sistem pakar kita. Pengguna atau pemakai yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang ingin memperbanyak atau menyebarkan sumber pengetahuan yang semakin langka. Karena kalau yang namanya pakar ya pasti kemampuan mereka sangat spesifik dan mereka juga ahli. Nah, pengetahuan itulah yang nantinya akan kita terapkan ke dalam sebuah sistem pakar sehingga siapapun itu termasuk orang awam pun bisa memecahkan masalahnya melalui kepakaran yang kita letakkan di dalam sebuah sistem. Berikutnya adalah alasan-alasan pengembangan sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar itu bisa menyediakan kepakaran di setiap waktu.
ya, kapanpun, kemudian dan dimanapun aplikasi atau sistem itu bisa digunakan, terutama yang berbasis web ataupun mobile. Yang kedua, sistem pakar dapat mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. Yang ketiga, seorang pakar itu bisa jadi pensiun atau pergi atau tidak ada di tempat ya. Yang keempat, terkadang untuk menghadirkan atau menggunakan jasa seorang pakar itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Berikutnya, kepakaran atau sistem pakar terkadang diperlukan pada lingkungan yang tidak bersahabat. Misalnya di daerah rawan gempa atau di mana kondisi alam tidak begitu bersahabat ya, atau hostile environment. Sehingga kita memerlukan sistem pakar yang lebih fleksibel dan bisa digunakan di lingkungan-lingkungan yang tidak bersahabat. Berikutnya kita lanjut ke problem domain di mode sistem pakar. Di sini ada pengguna ya, terus kemudian di sini adalah masalah-masalah. Nah, masalah-masalah domain dalam sistem pakar itu akan ditampung di dalam sebuah basis pengetahuan yang nanti akan diteruskan ya ke inference engine atau mesin penarikan kesimpulan. Nah, pengguna itu berinteraksi dengan sistem pakar menggunakan user interface. Jadi cara mereka berkomunikasi, berdialog itu melalui user interface. Nah, user interface nanti juga akan memberikan masukan ya ke inference engine. Nah, inference engine dan knowledge base sendiri itu nanti akan ada di development engine. Jadi development engine itu juga akan memberikan masukan untuk knowledge base dan inference engine. Nah, proses development engine atau mesin pengembangan ini tentu saja bergantung dari apa yang ditanamkan atau yang diberikan oleh si pakar atau si knowledge engineer. Jadi mereka saling keterhubungan satu sama lain. Jadi kemampuan kepakaran itu kemudian diletakkan di development engine yang nantinya akan diteruskan ke basis pengetahuan knowledge base di sini. Ya, basis data pengetahuan kemudian ke inference engine. Nah, dari inference engine mesin penarikan kesimpulan ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan user, orang awam atau siapapun yang ingin menggunakan sistem pakar melalui yang namanya user interface atau antarmuka pengguna. Tapi ya, kalau misalnya ada masalah-masalah dari pemakai sebelumnya itu biasanya juga masuk di knowledge base. Baik, berikutnya kita akan mengetahui tentang ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar itu terbatas pada bidang yang spesifik. Jadi dia tidak umum gitu. Jadi kalau misalnya di bidang kesehatan, kita akan melihat ada dokter di sana pakar, misal seperti itu ya. Jadi yang namanya pakar atau ahli atau expert itu memiliki kemampuan yang terbatas pada bidang spesifik, tapi ahli. Kemudian yang kedua, sistem pakar itu bisa memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti ya, tergantung dialog yang dilakukan antara si pakar, sistem pakar ini dengan si pengguna. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. Jadi kalau sistem pakar itu ada reasoning di dalamnya, gitu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh sistem pakar itu lebih mudah dipahami oleh si pengguna. Yang keempat, berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu, yaitu if then else. Contoh tadi ya, if pilek and batuk then demam. Jadi if then else. Jadi berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu. Jadi nanti ada, misalnya kalau sistem pakar tentang penyakit, itu nanti dia ada tabel gejala, kemudian ada juga tabel penyakitnya, kemudian nanti terhubung satu sama lain, if A, and B, dan C. Demikian. Berikutnya, ciri-ciri sistem pakar juga. Sistem pakar ini dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Jadi, boleh dilakukan step by step, gitu, tergantung update pengetahuan yang dilakukan oleh si pakar. Gitu. Jadi, masih ada kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, keluaran dari sistem pakar itu bersifat nasihat, anjuran, atau rekomendasi. Maka sebaiknya outputnya nanti dimulai dengan sebaiknya, seharusnya,
Seperti itu ya. Jadi dia bersifat nasihat atau anjuran. Nah, itu boleh dikerjakan, boleh tidak karena sifatnya nasihat. Kemudian yang ketiga, keluarannya juga bergantung dari dialog dengan user. Misal sudah berapa hari batuk, kemudian nanti akan dijawab ya oleh user, kemudian berapa hari sudah pilek, bagaimana proses istirahatnya. Nah, hal-hal output yang dikeluarkan oleh sistem pakar bergantung dari dialog yang dilakukan antara user dengan sistem pakar. Kemudian yang keempat, itu adalah basis pengetahuan dan mesin penarikan kesimpulannya terpisah. Jadi di knowledge base tadi kan juga ada problem ya, masalah-masalah sebelumnya, kemudian ditambah lagi dengan pengetahuan-pengetahuan pakar, kemudian ya itu masuk di knowledge base. Sehingga penarikan kesimpulannya juga terpisah karena nanti ada proses inference engine ya, mesin penarikan kesimpulan baik itu forward chaining dan juga backward chaining. Berikutnya keuntungan menggunakan sistem pakar. Ya, jadi kalau kita menggunakan sistem pakar ini, kita bisa membuat seseorang yang awam atau yang belum memahami tentang suatu kepakaran itu bisa bekerja seperti layaknya seorang pakar. Kemampuannya seperti seorang pakar karena tadi kan berdasarkan output ya atau dialog begitu. Kemudian nanti dia akan bisa memberikan solusi seperti seorang pakar. Kemudian yang kedua, sistem pakar itu bisa bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Jadi sekali lagi ini tergantung dengan dialog juga ya, dialog antara si user dengan sistem pakar. Kemudian yang ketiga, keuntungannya yaitu meningkatkan output dan produktivitas. Yang jelas sistem pakar tentu bekerja lebih cepat ya daripada manusia karena dia aplikatif. Kemudian ini artinya mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan dan pada akhirnya tentu akan mereduksi biaya yang dikeluarkan. Berikutnya, keuntungan menggunakan sistem pakar. Sistem pakar itu tidak bisa lelah ataupun bosan. Dia selalu konsisten dalam memberikan jawaban serta memberikan perhatian yang penuh. Jadi kalau misalnya ditanya berapa kali pun, kemudian siapapun yang bertanya, dia tidak lelah. Kemudian jawaban yang diberikan pasti adalah jawaban yang sama dan tidak berubah-ubah. Sesuai dengan inputan dan proses yang dilakukan di dalam sebuah kepakaran. Kemudian yang kedua, yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Ya, kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Jadi masalah rumit karena itu adalah masalah-masalah kepakaran ya. Jadi biasanya kan hanya ahli yang bisa melakukan kemampuan itu. Nah, tapi dengan sistem pakar kita bisa memecahkan masalah yang juga rumit yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pakar. Kemudian pemindahan pengetahuan dari lokasi yang jauh. Jadi kita kepakaran itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi juga bisa dipindahkan, sehingga jangkauan seorang pakar itu bisa digunakan di mana saja. Nah, sistem pakar sendiri itu adalah arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian, sehingga pengguna yang berkonsultasi langsung dengan sistem itu seolah-olah ya berkonsultasi dengan si pakar gitu, meskipun misal pakarnya sudah tidak ada atau pakarnya dan di tempat pakarnya pensiun. Berikutnya, lalu apa sebenarnya kekurangan dari sebuah sistem pakar? Yang pertama, sistem pakar itu hanya menangani pengetahuan yang sifatnya konsisten. Jadi yang sudah diketahui oleh pakar. Dia dirancang dengan aturan yang hasilnya sudah pasti dan konsisten sesuai dengan alur di diagram pohonnya ya. Jadi if dan else itu udah jelas. Nah, untuk pengetahuan yang cepat kemudian berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka basis pengetahuannya juga harus selalu diubah gitu, diupdate. Tentu cukup merepotkan ya, karena sistem pakar ini kan memiliki ketergantungan dengan kemampuan pakar dan juga knowledge engineer ya. Nah, jadi setiap ada pengetahuan baru yang perlu diupdate, maka
harus dimasukkan kembali ke dalam sistem pakarnya supaya si sistem pakar ini juga update gitu. Dan itu harus berulang ya setiap ada pengetahuan baru. Kemudian kekurangan sistem pakar yang kedua, dia tidak dapat menangani hal-hal yang bersifat judgement. Jadi sistem pakar itu memberikan hasil yang pasti sehingga keputusan akhir pengambilan keputusan jika melibatkan kebijaksanaan dan institusi itu masih tetap di tangan manajemen gitu. Jadi gini, sistem pakar itu seperti yang disampaikan tadi, dia hanya memberikan rekomendasi ataupun nasihat. Dia tidak memberikan langsung sebuah kepastian bahwa harus ternyata misalnya pasti demam misalnya untuk kesehatan gitu, tidak. Tapi dia hanya memberikan rekomendasi, oh dia didiagnosis seperti apa, kemudian rekomendasi tindakannya seperti apa. Berikutnya adalah format knowledge base atau basis pengetahuan dari sistem pakar terbatas. Karena dia hanya berisi aturan-aturan yang ditulis dalam bentuk statement if then else. Berikutnya ini adalah perbandingan sistem konvensional dengan sistem pakar. Kalau konvensional, dia biasanya digabung dalam satu program sekuensial. Tetapi kalau sistem pakar, dia terpisah antara knowledge base dengan mekanisme pemrosesan dalam hal ini inference engine ya. Jadi kalau sistem konvensional tadi ada keberlanjutan gitu, saling keterhubungan satu sama lain. Kalau knowledge base sama inference engine-nya di sistem pakar terpisah. Kemudian kalau sistem konvensional, programnya tidak pernah salah ya, kecuali pada saat proses programmingnya yang salah. Nah, kemudian kalau sistem pakar, program bisa saja gitu melakukan kesalahan. Berikutnya, sistem konvensional itu tidak menjelaskan mengapa input diperlukan atau bagaimana hasilnya. Gitu. Tapi kalau sistem pakar itu selalu diperlukan penjelasan. Jadi kalau misalnya kita didiagnosis terkena penyakit demam, nah kita wajib di sistem pakar itu wajib menjelaskan mengapa dia didiagnosis A, didiagnosis B, seperti itu. Berikutnya, orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem pakar. Umumnya ada 4 ya orang yang terlibat dalam sistem pakar itu. Yang pertama adalah pakar. Dia adalah seorang yang memang ahli dengan kemampuan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diusahakan untuk dipecahkan oleh sistem. Kemudian yang kedua itu adalah knowledge engineer atau pembangun pengetahuan. Biasanya dia mentranslasi ya atau menerjemahkan pengetahuan dari seorang pakar ke bentuk deklaratif sehingga bahasa itu lebih mudah dipahami oleh user gitu. Kemudian yang ketiga adalah user atau pengguna. Seseorang yang berkonsultasi dengan sistem. Jadi dia berkonsultasi atau melakukan komunikasi dengan sistem pakar ya untuk mendapatkan saran yang disediakan oleh si pakar melalui aplikasi sistem pakar. Kemudian yang berikutnya adalah pembangun sistem atau sistem engineer. Jadi dia adalah seseorang yang membuat user interface atau antarmuka pengguna. Dia merancang bentuk basis pengetahuan, baik itu secara deklaratif dan mengimplementasikan mesin inferensi. Jadi ada 4 ya tadi pengguna sistem pakar. Yang pertama adalah pakar itu sendiri, orang yang ahli, kemudian pembangun pengetahuan, kemudian adalah pengguna, berikutnya adalah pembangun sistem atau sistem engineer. Baik, berikutnya yaitu masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar. Jadi ada 11 ya. Jadi yang pertama itu adalah interpretasi, bagaimana kita bisa membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Misalnya sistem pakar interpretasi, begitu ya. Berikutnya adalah prediksi, memproyeksikan akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. Misalnya sistem pakar prediksi curah hujan terhadap tingkat bla 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 ya, seperti itu prediksi ya. Kemudian ada
Berikutnya tentang masalah diagnosis yang menentukan sebuah sebab malfungsi atau sesuatu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam situasi yang kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Misalnya kalau bidang kesehatan ya, Sempaka diagnosis penyakit paru-paru pada manusia dengan menggunakan metode Naib-Bayes berbasis swab, misal seperti itu ya diagnosis. Kemudian keempat itu ada desain. Desain itu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Jadi Sempaka desain. Kemudian yang kelima adalah perencanaan. Dia merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Jadi maksudnya sistem pakar perencanaan pembangunan gedung baru untuk peningkatan kegiatan. Nah, hal-hal seperti itu bisa ya dibuat di sistem pakar. Baik, berikutnya masalah yang dapat diselesaikan di sistem pakar yang keenam adalah debugging dan repair. Jadi perbaikan ya. Lebih ke arah perbaikan. Dia menentukan, kemudian dia menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi sebuah malfungsi. Kemudian yang ketujuh itu tentang instruksi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Berikutnya yang kedelapan adalah pengendalian. Saya sistem pakar pengendalian. Nah, dia di sini mengatur tingkah laku. Tujuannya untuk mengatur tingkah laku behavior, suatu environment yang kompleks. Memang kalau pengendalian biasanya erat kaitan dengan lingkungan ya. Kemudian yang ke-9 itu tentang selection. Jadi kita bisa mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan list atau beberapa kemungkinan. Yang ke-10 ada simulation. Simulation itu adalah permodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Nah, yang ke-11 itu ada monitoring. Monitoring itu membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Jadi itu tadi ada 11 masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar. Jadi ada debugging repair, kemudian ada instruksi, ada pengendalian, ada selection, simulation, dan monitoring. Baik, berikutnya ini dia adalah tahapan pengembangan sistem pakar atau metode pengembangan sistem pakar. Kalau di sistem informasi, kadang kita pernah dengar tentang waterfall ya. Kemudian kalau di SPK, kita mendengarnya ya, tahap pengembangan SPK yang intelligence, design, choice, implementation. Nah, kalau kita ingin membuat atau mengembangkan sebuah sistem pakar, maka tahapan pengembangannya juga tahapan pengembangan sistem pakar begitu. Yang pertama adalah inisialisasi proyek, yaitu langkah pertama dia dalam mengembangkan sistem pakar. Tujuan pokoknya yaitu mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Kemudian kita persiapkan aksi selanjutnya atau tindakan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah analisis dan desain sistem. Jadi setelah konsep itu disetujui, maka analisis sistem detail itu harus dijalankan untuk memperkirakan bagaimana ini fungsionalitas sistem, fungsinya seperti apa. Kemudian tahapan yang ketiga, kita melakukan prototyping. Baik itu prototyping cepat dan juga demonstrasi ya. Dia lebih ke arah siklus. Nah, itu caranya dia mengambil pengetahuan dari pakar ya, pengetahuan didapatkan ya, kemudian digabungkan ke dalam sebuah sistem pakar. Yang keempat, tahapan pengembangan sistem pakar yaitu pengembangan sistem. Jadi kalau prototipe inisialnya sudah siap, kemudian manajemennya sudah yakin, sudah puas, maka pengembangan sistem yang berikutnya akan dimulai. Nah, rencana selanjutnya boleh tuh dibuat. Berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini sudah penerapan sebenarnya, tapi bukan akhir ya. Nah, proses implementasi sistem ini akan bisa lama dan kompleks ya, karena pasti nanti ada masukan, saran untuk perbaikan sistem pakar ke depannya setelah proses implementasi begitu. Nah, berikutnya setelah implementasi itu ada pasca implementasi. Jadi di sini aktivitasnya sudah disebarkan ya kepada para pengguna. Nah, banyak aktivitas dari pasca implementasi, diantaranya adalah operasi,
pemeliharaan atau maintenance, kemudian upgrade dan perluasan, serta evaluasi sistem. Jadi kalau di sistem pakar ini setelah dikembangkan lalu diimplementasi itu masih ada lagi yang namanya pasca implementasi dianggap perlu. Kenapa? Karena dia ada penggunaan, kemudian harus di maintenance ya. Kemudian harus ada update pengetahuan misalnya dari si pakar. Kemudian perluasan kepakaran, kemudian juga ada evaluasi sistem untuk perbaikan sistem berikutnya. Demikian ya dari tahapan pengembangan sistem pakar. Nah, di sini ada pendapat, nanti boleh dijawab ya. Apa maksudnya pakar sebagai asisten yang berpengetahuan? Kemudian kalau kepakaran itu diperlukan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat atau hostile environment itu seperti apa? Kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya, orang yang membangun sistem pakar itu ada 4 gitu. Ada pakar, ada knowledge engineer, ada user, sama pembangun sistem. Kira-kira apakah hanya 4 atau boleh lebih daripada itu? Kemudian pendapat yang keempat, sejauh mana ya peran sistem pakar dalam kehidupan manusia saat ini? Baik, demikian dari saya tentang mata kuliah sistem pakar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.